Di tengah konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah, Israel kembali melancarkan serangan brutal terhadap Gaza. Militer Israel menggelar operasi besar-besaran dengan serangkaian serangan udara serta tembakan artileri yang menghantam berbagai titik di wilayah yang telah porak-poranda. Langkah ini mencerminkan ambisi Benjamin Netanyahu untuk menyingkirkan Hamas, tetapi justru menyebabkan ratusan warga Gaza kehilangan nyawa. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, diperparah dengan blokade bantuan kemanusiaan yang berlangsung bersamaan dengan serangan udara yang semakin gencar. Bagaimana mungkin penderitaan ini terus berulang? Pada pagi hari Selasa, warga Gaza tengah bersiap menyantap sahur guna menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun ketenangan itu seketika sirna ketika dentuman ledakan mengguncang sebagian besar wilayah, menandakan datangnya gelombang serangan baru. Tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, militer Israel langsung melancarkan pengeboman dan serangan artileri yang menghantam sejumlah wilayah strategis, termasuk Gaza City, Rafah, dan Khan Yunis. Militer Israel mengklaim serangan ini ditujukan ke markas kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Hamas. Namun, berbagai laporan menyebutkan bahwa serangan ini dilakukan tanpa perhitungan matang, mengakibatkan kehancuran besar serta jatuhnya korban di kalangan warga sipil. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 404 orang tewas dan 562 lainnya mengalami luka-luka, dengan jumlah korban anak-anak yang sangat memprihatinkan. Selain itu, angka korban diperkirakan akan terus bertambah karena banyak warga masih tertimbun di bawah reruntuhan. Dengan situasi yang semakin genting, jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar dari data awal yang dirilis. Duka mendalam kembali menyelimuti dunia saat Gaza harus terus bertahan dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Serangan mendadak yang dilancarkan Israel membuat tenaga medis di Gaza kewalahan. Dengan sumber daya terbatas dan jumlah korban yang terus bertambah, tim medis kesulitan memberikan penanganan optimal yang pada akhirnya berisiko meningkatkan angka kematian. Dalam kondisi genting ini, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengerahkan tim tambahan untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan korban. Namun, memburuknya situasi di lapangan membuat para pengamat khawatir konflik ini akan semakin meluas. Kekhawatiran tersebut semakin beralasan, terutama mengingat beberapa waktu lalu, dalam masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan militer terhadap kelompok Houthi di Yaman. Serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap jalur perdagangan internasional di Laut Merah. Langkah militer tersebut menimbulkan ketegangan baru di kawasan dan memperbesar kemungkinan konflik melebar hingga melibatkan kekuatan global dalam perang regional. Dengan situasi yang semakin memanas, muncul pertanyaan besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas gugurnya ratusan nyawa, terutama anak-anak, di Gaza? Padahal, sebelumnya telah dicapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, termasuk mekanisme pelepasan sandera dari kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa serangan yang dilancarkan Israel merupakan bentuk pembatalan sepihak atas gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati. Pejabat Hamas, Isad al-Rizik, menyatakan bahwa keputusan Netanyahu untuk melanjutkan operasi militer merupakan tindakan yang justru memperkuat perlawanan rakyat Palestina serta memperburuk nasib para sandera yang masih ditahan. Informasi terbaru mengungkapkan bahwa Hamas masih menahan 59 orang, dengan 24 diantaranya diyakini masih hidup. Hal ini semakin menambah kompleksitas serta kekhawatiran atas situasi yang terus memburuk. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, justru menyalahkan Hamas sebagai dalang utama di balik operasi militer besar-besaran yang dilakukan pasukannya di Gaza. Ia berdalih bahwa serangan ini dilakukan karena Hamas menolak melepaskan tawanan asal Israel dan menolak setiap usulan yang diajukan oleh utusan Presiden ICLSM, Steve Witkoff, serta para mediator internasional. Dengan masing-masing pihak saling menyalahkan, dunia pun semakin bingung. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas gagalnya gencatan senjata? Para pengkritik Netanyahu mengungkapkan bahwa sejak awal, ia memang tidak berniat menjalankan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata yang mensyaratkan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Langkah ini otomatis akan membiarkan Hamas tetap berkuasa di wilayah tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Hamas terus memperkuat kendalinya dengan para pejabat sipil kembali ke posisi mereka dan ribuan anggota baru bergabung ke sayap militer kelompok tersebut, meski mengalami banyak kerugian. Selain itu, serangan terbaru ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang semakin memperkuat keputusan Israel untuk melanjutkan agresi militernya terhadap Hamas. Dinamika politik domestik di Israel pun turut berperan dalam eskalasi ini. Netanyahu saat ini tengah menghadapi tekanan besar dan sangat membutuhkan dukungan dari kelompok sayap kanan agar tetap mempertahankan mayoritas suara di parlemen serta kelangsungan kekuasaannya. Kelompok pendukung Netanyahu yang menolak penghentian permanen konflik di Gaza bahkan pernah menunjukkan sikap ekstrem mereka. Salah satu bentuk penolakan tersebut adalah pengunduran diri seorang menteri sebagai protes terhadap kesepakatan gencatan senjata yang tercapai pada bulan Januari. Situasi politik semakin rumit karena Netanyahu kini tengah menghadapi proses pengadilan atas dugaan kasus korupsi. Jika terbukti bersalah, ia berpotensi dijatuhi hukuman penjara. Pada hari Selasa, pengadilan menerima permohonannya untuk tidak hadir dalam sidang dengan alasan bahwa perang yang baru pecah telah mengganggu jalannya proses peradilan. Di tengah penundaan tersebut, Netanyahu mengumumkan niatnya untuk memberhentikan Kepala Dinas Keamanan Internal Israel. Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk menghindari pengawasan demokratis yang semakin ketat, sekaligus respons terhadap gelombang protes besar yang diperkirakan akan terjadi akhir pekan ini. Salah satu faktor yang mendorong Israel untuk kembali melancarkan perang besar-besaran melawan Hamas di Gaza adalah meningkatnya kesiapan militer mereka dibandingkan 6 minggu sebelumnya. Persediaan amunisi telah diperbarui secara signifikan berkat dukungan persenjataan yang memungkinkan mereka mengidentifikasi target-target baru di antara pimpinan Hamas. Selain itu, perbaikan telah dilakukan pada pesawat tempur dan berbagai peralatan militer lainnya. Pasukan yang sebelumnya kelelahan juga telah mendapatkan waktu istirahat, sehingga kini lebih siap untuk melancarkan serangan dengan skala besar dan keyakinan penuh. Namun, tidak semua pihak di Israel mendukung kelanjutan konflik ini, terutama keluarga para sandera. Mereka mengecam keputusan pemerintah yang mengabaikan gencatan senjata dengan alasan bahwa tindakan tersebut sama saja dengan mengorbankan keselamatan sandera demi melanjutkan operasi militer. Keputusan ini dianggap sebagai langkah yang tidak manusiawi, memperparah penderitaan yang sudah ada. Selain itu, serangan terbaru Israel menuai kecaman dari berbagai negara besar di Timur Tengah. Iran, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab langsung atas keberlanjutan serangan di wilayah Palestina yang masih berada di bawah pendudukan Israel. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam keras agresi yang dilakukan pasukan pendudukan Israel, terutama karena serangan tersebut menghantam wilayah yang dihuni oleh warga sipil Mesir yang berperan sebagai mediator bersama Qatar dan Amerika Serikat. Juga menyatakan bahwa serangan udara Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyatakan bahwa Rusia telah mengeluarkan peringatan tegas mengenai potensi eskalasi konflik akibat serangan Israel. Ia menambahkan bahwa Rusia terus mengamati perkembangan situasi dengan saksama, seraya berharap agar keadaan dapat segera kembali menuju jalur perdamaian. Di sisi lain, Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengungkapkan keprihatinan mendalam Beijing terhadap konflik yang terus berlanjut. Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk eskalasi serta memicu bencana kemanusiaan yang lebih besar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, menyatakan keterkejutannya atas serangan Israel yang telah menewaskan banyak warga sipil.